Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Darmawan Dirwan Bicara Podcast Pasangkayu hari ini. Luar biasa sekali, kita telah kehadiran narasumber, tentunya tidak asing lagi namanya di Kabupaten Pasangkayu. Beliau adalah Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu dan juga merupakan putra dari Bupati Kabupaten Pasangkayu dan keponakan anggota DPR RI. Tentu sangat menarik, apa keterpilihannya di legislatif ini ada berkaitan dengan nama besar keluarga. Ya, seperti apa? Kita sudah ada di samping saya. Selamat datang Pak Ketua. Siap, Pak Darmawan, saudara saya. Siap. Baik Pak Ketua. Banyak publik yang ingin mengetahui perjalanan karir sosok Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu. Mungkin bisa diceritakan Pak Ketua di keluarganya, karena kita tahu dalam keluarganya itu dilingkari oleh politisi. Seperti apa itu Pak? Ini begini, saya sekiranya mungkin banyak yang bertanya di luar sana, bahkan banyak berasumsi bahwa Fandi itu jadi anggota DPR karena nama besar orang tua atau om apa dan sebagainya. Pertama itu tidak bisa dipungkiri, sudah pasti ya. Tapi memang saya ini memang dari kecil saya di lingkaran politik. Karena kenapa? Dulu kakek saya kepala desa ini kan jabatan politik. Betul. Ya kan? Papa saya juga kepala desa. Jadi memang terbangun saya punya jiwa politisi memang dari situ. Karena setiap bangun dengar diskusi masalah politik papaku dulu, ya kan. Setiap mau pulang sekolah dengar diskusi masalah politik. Karena begini, lagi-lagi saya katakan bahwa ada pepatah mengatakan itu kalau kita berteman sama orang jago silat itu maka kita akan jago silat. Nah, saya tidak berteman lagi. Saya satu rumah dengan orang yang politik. Makanya kemudian saya ikut di dalam kondisi itu. Di samping itu dengan melihat kondisi daerah kita hari ini dan kondisi negara kita hari ini yang menuju Indonesia Emas yang namanya Gen Z, ya kan. Terus kemudian bonus demografi, bonus demografi. Memang hari ini kita sebagai pemuda itu sudah tidak boleh antipati terhadap politik. Kita harus terjun di dalam situ untuk kemudian memperjuangkan hak-hak kita sebagai seorang pemuda. Apa saja kemudian hak-hak kita di situ? Tentu banyak. Kita harus berbakti sama rakyat, bukan hanya berbakti sama orang tua. Kita harus membangun ekonomi rakyat, bukan hanya membangun ekonomi keluarga. Ya kan, tentu kita kemudian sensitif juga, harus sensitif juga dengan kondisi-kondisi wilayah kita hari ini dan sampai menuju Indonesia Emas itu. Pemuda harus siap. Betul. Jadi tertarik dalam dunia politik ini apakah berkaitan karena orang tua politisi dan om juga? Itu seperti apa itu mulai tertariknya Pak Ketua? Saya kira begini, mulai tertariknya itu sebagai seorang politisi, lagi-lagi kembali ke apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ya kemudian saya tertarik dengan politik karena memang saya hidup di lingkaran politik. Politisi bukan politik, saya hidup di lingkaran politisi. Ya? Saya di lingkaran politisi. Nah, kemudian pertama kali saya nyalon itu sebenarnya begini, saya awal-awalnya itu bodo amat lah. Apa juga ini mau jadi politisi, ya kan begitu. Namanya kita pemuda pada zaman ini. Saya pernah ikut balap, jadi pembalap road race. Saya bahkan musisi juga. Ya kan, saya berpikir pada saat itu, oh dunia aku ternyata di musik, main musik. Oh dunia aku di balap, saya ikut balap. Ternyata tidak begitu. Saya pulang ke daerah, diskusi sama papa bilang kabupaten sudah jadi Fandi, kau harus terjun di dalam situ. Karena mohon maaf, kalaupun banyak yang sangkali di luar tanda kutip, kalaupun banyak yang sangkali bahwa Pak Yomil adalah seorang proklamator lahir sebuah kabupaten ini, harus kita akui dan itu kita tidak boleh sanggah. Mohon maaf kalau di wilayah kami ya, pahami ya. Papa bilang kau harus masuk di dalam situ, kau harus bantu papa bangun daerah ini karena papa tidak bisa sendiri. Ini daerah ini papa sudah perjuangkan, daerah ini sudah lahir, sudah menjadi kabupaten, kau harus berbakti untuk daerah ini. Dan itu salah satu bentuk baktimu terhadap papamu dan bentuk baktimu terhadap daerah. Masuk ke dunia politik, bergabung di situ. Saya partai apa di awalnya Pak Andi? Gimana? Partai apa awalnya? Oh, saya konsisten dong, Partai Golkar, bos. Nggak bisa diganggu gugat, kuning. Kalau diiris ini ya, kuning keluar darah. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Begitu fanatiknya Pak. Awal-awalnya sama dunia politik kira-kira seperti itu. Ini Partai Golkar ini karena partainya orang tua atau memang menarik juga nih pertanyaan ini. Cocok itu. Ya. Ada orang berbilang
kenapa Kak ini Pak Yomil berapa puluh tahun di Golkar, terus kemudian Fandi juga berapa puluh tahun di Golkar. Ya. Nenek saya dulu hidup di zaman Orde Baru, dan pada saat itu sudah memang Golkar berkuasa. Dengan secara tidak langsung yang memanjangkan lutut saya, dan bahkan saya sampai mengenyam pendidikan, bahkan Pak Yomil, itu duit dari Partai Golkar pada saat itu. Di zaman itu duit dari Partai Golkar. Karena kenapa? Bantuan dari Partai Golkar pada saat itu. Kondisi politik diatur oleh Partai Golkar. Jadi begitu membekasnya Partai Golkar terhadap kami, makanya Pak Yomil sampai hari ini jadi ketua Golkar, dan saya bergabung di Golkar sudah kurang lebih sekitar 20 tahun. Jadi kira-kira itu dasarnya kenapa kita bertahan di Golkar ini. Jadi Mas Sudi mendaftarkan sebagai calon legislatif itu tahun berapa itu? Saya pertama kali nyalon itu 2009. 2009. Itu langsung terpilih ya? Tidak terpilih. Oh, sempat gagal? Gagal dulu satu kali. Berapa? Oh, satu kali gagal? Satu kali gagal. Setelah itu mencoba lagi? Mencoba lagi 2014. Tetap menggunakan Partai Golkar? Tetap menggunakan Partai Golkar. Terpilih? Terpilih, alhamdulillah. Itu dari dapil? Saradu ya? Dapuran Durpok. Berapa suara di awalnya itu? Awal saya maju itu suara 1.100 sekian. Berarti sudah melebihi satu kursi ya? Sudah satu kursi. Saya dapat satu kursi pada luar biasa berarti. Apa tantangannya pada saat mencalonkan pertama itu, Pak Ketua? Tantangannya pertama kali nyalon itu sebenarnya banyak sekali tantangannya. Pertama, ya tentu kita turun ke masyarakat, meyakinkan masyarakat bahwa saya ini layak jadi anggota DPR, saya minta dipilih, dan mohon maaf, paradigma berpikir masyarakat pada saat itu berpikir, kamu apa nih mau dibikin Pandi ini anak-anak mau mencalonkan, ya kan? Ya, banyak tantangan, salah satu itu. Terus kemudian kedua, ya seringkali juga ditolak. Ketika mau pergi misalnya pertemuan ada salah satu daerah, mereka tidak terima, bukan tidak terima dengan secara tidak langsung tidak menerima, karena mereka tiba-tiba saya datang tidak ada orang, bahkan hanya 1-2 orang, ya. Tapi kan pada saat itu Pandi tetap semangat ya? Oh, justru itu membakar semangat saya untuk tidak saya harus kerja lagi nih. Nah, kira-kira itu tantangan yang sangat, yang menurut saya membekas sekali lah, ya kan, membekas untuk saya selama pertama kali mencalonkan sebagai anggota legislatif. Setelah terpilih, Pandi di posisi saat itu sebagai anggota biasa seperti apa itu? Saya terpilih pertama kali, saya dipercayakan oleh teman-teman fraksi jadi ketua komisi 1. Sudah jadi ketua komisi 1? Ketua komisi 1 di periode pertama ya? Di periode pertama. Ini kan sudah masuki 3 periode ya? Periode ketiga ini. Di periode kedua? Periode kedua saya lagi-lagi dipercayakan oleh Partai Golkar. Dalam hal ini menjadi wakil ketua DPR pada saat itu. Ketua DPR? Wakil ketua DPR, periode kedua. Berarti sudah masuk unsur pimpinannya? Iya, sudah wakil ketua DPR. Biasa. Nanti di periode ketiga? Baru dipercayakan lagi Partai Golkar untuk jadi ketua. Bukan tanpa dasar, bukan tanpa alasan. Kemudian Partai Golkar menunjuk saya jadi ketua DPR, bukan karena papa saya apa dan sebagainya, tidak. Karena pengabdian keluarga saya terhadap Partai Golkar. Kami mengabdi sama Partai Golkar, mohon maaf, itu sudah kurang lebih puluhan tahun. Maka dedikasi dan eksistensi kami di Partai Golkar dipertimbangkan oleh teman-teman Golkar yang ada di Jakarta untuk menunjuk saya menjadi ketua DPR. Iya. Bagaimana sih triknya sehingga bisa jadi ketua DPR? Ini kan banyak sekali persaingan perebutan. Seperti apa itu trik-trik yang dilakukan? Saya kira trik tidak ada. Semata-mata kita kemarin ini hanya memperlihatkan eksistensi dan kemudian dedikasi kita terhadap Partai Golkar kepada pimpinan Golkar yang ada di Jakarta, di DPP dalam hal ini. Terus kemudian melihat track record kita selama jadi karir Golkar. Ya kan mereka lihat semua ini. Pandi kemarin sempat dilawan kebijakan Partai Golkar. Ya kan dia lihat semua ini. Kemarin Pandi waktu pilkada Partai Golkar dipakai ini, dia tidak dukung. Kan ini semua dinilai ini. Dan alhamdulillah di kondisi-kondisi itu saya selalu konsisten dengan Partai Golkar. Makanya alhamdulillah saya dipercaya oleh Partai Golkar jadi ketua DPR. Setelah jadi ketua, tentunya ini dituntut untuk membangun kerjasama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini eksekutif. Kita tahu bahwa eksekutif itu dalam hal ini bupati itu adalah orang tua Pak Ketua sendiri. Bagaimana sih menjaga profesionalisme dalam
menjalankan tugas dalam hal ini pengawasan. Seperti apa itu Pak? Ya, saya kira itu gampang-gampang susah ya. Iya. Kenapa saya bilang gampang-gampang susah? Di sisi lain saya harus dituntut berjalan sesuai koridor aturan yang ada di DPR. Betul. Di sisi lain ya tidak bisa dipungkiri orang tua saya. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu dan sampai hari ini saya beserta teman-teman fraksi yang lain itu selalu berkomitmen bahwa apa hak dan kepentingan rakyat yang menjadi tanggung jawab kita tegak lurus. Tidak ada urusan. Tidak ada urusan, entah dia siapa bupatinya, entah A bupatinya, B bupatinya, selama itu menjadi kepentingan rakyat dan menjadi tanggung jawab kita di lembaga DPR ini dan diatur sesuai dengan mekanisme dan aturan DPR, tegak lurus, tidak ada urusan, tidak ada urusan, tidak ada urusan, kita tegak lurus. Dan memang ya riskanlah kemudian bupati kemudian ujuk-ujuk juga ini misalnya ini contoh ini bupati ada kebijakan yang kami buat itu berbicara masalah kepentingan rakyat. Betul. Kan tidak mungkin juga bupati ujuk-ujuk juga langsung mau tolak. Anda bisa ini. Kan tidak boleh. Udah gitu ribut. Bukan Fandi yang ribut sama Pak Bupati, rakyat yang ribut sama Pak Bupati. Iya. Mohon maaf ini kayak gitu lah istilahnya. Dan memang juga mohon maaf teman-teman fraksi yang ada di DPR ini semua profesionalitasnya luar biasa semua juga. Mantap-mantap lah. Bagus. Biasa juga mengkritisi kebijakan pemerintah daerah ya. Banyak ketika itu tidak memihak kepada rakyat. Banyak ketika itu tidak memihak sama rakyat. Seperti apa itu contohnya Pak? Ada banyak hal. Misalnya contoh ini yang saya kalau berbicara masalah kebijakan yang ada di masyarakat tentu kebijakan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Betul. Ya, saya tidak kasih contoh itu. Contoh kasus misalnya begini. Di wilayah-wilayah yang sensitif untuk kebijakan bupati. Contoh kasus misalnya begini. Ada kepala dinas yang diangkat oleh bupati, ya kan? Tentu harus bekerja sesuai dengan tanggung jawab mereka sebagai seorang kepala dinas. Betul. Menjalankan visi misi yang diinginkan oleh bupati untuk ke rakyat. Nah, ada suatu ketika jadi begini. Kami itu rapat LKPJ. Ya kan, rapat LKPJ. Di LKPJ itu ada itu yang realisasi kebijakan bupati sekian persen, anggarannya sekian persen, ada realisasi. Jadi kalau realisasi anggarannya katakanlah 90%, lantas kemudian capaian kebijakan bupati itu harus 100%. Nah, ini harus kami kritisi bahwa dinasnya tidak bekerja. Betul. Ya mohon maaf, mungkin sekiranya ada di wilayah-wilayah itu. Meskipun itu kita tahu bahwa itu adalah orang tua ya. Iya, tidak boleh. Bahkan saya ngomong sama bupati, mohon maaf. Ini ganti nih bupati. Tidak bagus, tidak bisa bekerja ini. Menarik sekali ini. Apakah ini tidak menjadi tantangan sendiri sebagai anak lalu kemudian melakukan kritikan terhadap kebijakan pemerintah daerah? Saya kira tantangannya ya itu tadi. Tantangannya enak-enak tidak enak. Iya. Karena di sisi lain saya dipaksakan harus profesionalitas, di sisi lain Muhammad berdosa sama Pak aku ini kira-kira seperti itu. Betul. Tapi di wilayah dosa itu bukan di wilayah bahwa antara bupati dan ketua DPR tidak, wilayah dosa itu nanti di rumah. Betul. Ya kan, jadi nanti sekalipun kemudian pada saat rapat Anda boleh bupati, Anda rakyat ini bupati. Betul. Dan juga kami di DPR itu memang melihat apa visi misinya bupati, apa menjadi realisasi visi misi bupati. Nah itu yang kami kawal. Nah ketika itu tidak terrealisasi atau realisasinya mandek atau hanya persentasenya sedikit, kami kritisi lagi bupati. Pak Bupati, misalnya kau janji kemarin air bersih masyarakat sekian persen Pak Bupati, lah kok hanya terrealisasi sekian persen, ini nggak boleh Pak Bupati. Kami kritisi. Kita kembali ke diskusi Ketua DPR. Setelah menjadi Ketua DPR, mendapat kepercayaan, apa yang menjadi visi misi untuk DPR sendiri Pak Ketua? Untuk kebaikan DPR ke depan? Saya kira pertama melahirkan peraturan-peraturan daerah yang memihak kepada masyarakat. Terus kemudian kedua menjalin hubungan yang baik terhadap pemerintah dalam hal ini eksekutif. Bupati dalam hal ini. Terus kemudian menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman fraksi, selalu mengingatkan satu sama lain antara fraksi, pimpinan dari ketua, wakil ketua, bahkan ketua-ketua komisi untuk kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan yang memihak terhadap rakyat. Saya kira itu. Sebagai closing statement, kita tahu Pandi ini kan bisa dikata pemuda yang inspiratif. Mungkin ada pesannya Pak Ketua kepada pemuda yang mungkin
ingin mencapai mimpinya, apa kira-kira pesan dari Pak Ketua yang ingin sampaikan di podcast kali ini? Simpel saja, Ya. saudaraku. Apa itu? Jangan bosan jangan bosan untuk berbuat. Kalau kalah maju lagi. Kalah maju lagi. Kalah maju lagi. Saya kira seperti itu, Ji. Gagal itu kesuksesan yang tertunda. Nah, saya kira itu, Ji. Closing statementku itu, Ji. Kalau misalnya jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Intinya tetap bangkit Pak Ketua ya. Iya dong. Oke, Bangkit dan semangat anak muda. Kira-kira Siap, seperti itu. mantap. Baiklah, itulah tadi closing statement dari Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu. Tentunya kita berharap pengalaman yang beliau sampaikan ini sangat inspiratif saya kira, karena ternyata beliau juga sempat gagal. Dari gagal itulah bukannya dia tambah lemah, justru tambah kuat. Makanya gagal bangkit lagi, kira-kira seperti Luar itu. biasa. Prinsip yang digunakan adalah gagal bangkit lagi. Alhamdulillah sekarang sudah terpilih menjadi DPR, bahkan sudah 3 periode ya. 3 periode, saudara. Dan sekarang sudah jadi ketua DPRD. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi, pengalaman yang beliau bagikan bisa menginspirasi buat kita untuk terus berjuang sehingga bisa tercapai apa menjadi cita-cita ke depan. Demikian itulah bincang ngobrol santai kita dengan Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu. Nantikan kita berjumpa lagi di episode berikutnya dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.